Penutup, tubu ilallahi qabla an tamutu. Bertaubatlah kepada Allah sebelum ajal datang menjemput. Ya Allah, Adam menerangkan keistimewaan taubat. Dikit lagi, satu baris lagi ya. Wa huwa wadihun binuril basirati. Menerangkan keistimewaan taubat itu wadihun, jelas, terang benderang. Binuril basirati, dengan cahaya basirah, cahaya hati, cahaya nurani. Jadi orang yang belum bertaubat itu hatinya gelap. Cermin kaca udah ketutup debu semua, bisa berkaca lagi enggak? Orang buta atau dia kacamata hitam ditutup, bisa ngelihat enggak? Lalu cahaya Allah datang, kacamatanya dibersihkan, kaca cerminnya dibersihkan, kembali dia kepada Allah, dia lihat dirinya. Itu namanya nurul basirah. Indah manim fatahat basiratuhu, bagi orang-orang istimewa yang nuraninya dicolek sama Allah. Hatinya diterangin sama Allah, kuncinya dibuka. Tek. Jauh-jauh Pak Haji datang ke Al-Hikmah. Ini kebahagiaan kita. Bela-belain 3:30 pagi dari rumah, dari depan UI ke sini. Wa syarrahallahu binuril imani sadrahu. Allah lapangkan dada manusia binuril iman, dengan cahaya iman. Hatta sampai iqtadara ala ayyas'a binuril lazina bayna yadayhi fi zulumatil jahli mustaghniyan, sampai dia mampu, manusia itu mampu berjalan dengan cahaya Allah, dengan nur Allah. Bayna yadayhi, di hadapannya ada cahaya Allah. Bayna yadayhi fi zulumatil jahli, di tengah-tengah kegelapan zaman, di tengah-tengah kegelapan maksiat, di tengah kegelapan perjalanan hidup. Mustaghniyan an qaidin yaquduhu fi kulli khutwatin, titik. Lalu dia dicukupkan Allah hatinya dari segala yang mengganggu dalam setiap perjalanannya. Wallahu a'lam bissawab. Satu tanya ada. Boleh. Satu pertanyaan ya barangkali. Bagaimana kita bertaubat? Kan kadang-kadang bertaubat buat salah lagi, buat dosa lagi. Bagaimana supaya taubatnya benar-benar supaya Allah buka taubatan nasuha gimana? Satu aja, teman-teman. Taubatan nasuha itu ada dua hal. Berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan Allah. Kalau dia hablum minallah, kita cukup beristighfar, lalu kita menyesal sampai menangis dalam hati, lalu kita berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama. 3 itu. Beristighfar, astagfirullahalazim. Yo, sama-sama. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Sambil kita membaca istighfar itu, kita menyesal dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kecil atau besar. Ninggalin sholat misalnya, kita nyeselnya sampai nangis. Nyeselnya sampai nangis karena ninggalin sholat. Baru kita berjanji dalam hati tidak akan kembali meninggalkan sholat. Maka taubat kita itu taubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayat 6. Surat 66 ayat 8. Kalau berkaitan dengan manusia, tambah atu. Selesaikan hubungan muamalatnya. Kalau ada hutang, bayar dulu hutangnya. Harus dibayar.
Karena urusan manusia dengan manusia selesai dahulu, baru bisa naik hablum minallah. Makanya utang sama Allah itu jauh lebih ringan daripada utang ame manusia. Jadi 4 syarat taubat itu. Itu baru taubat nasuha. Ustaz udah melakukan itu dengan sempurna, balik lagi mau dosa. Lihat 2 hal. Kalau unsurnya dia tidak disengaja dan memang dia tidak mampu lagi, dosanya itu tidak disengaja, maka Allah maafkan itu. Allah punya Rahman dan Rahim. Tapi kalau unsurnya itu disengaja, dia tanda tangan, mengulangi tanda tangan yang salah, main-main namanya, ngeledek Allah. Tungguin aja, Allah punya rencana. Dan kita udah taubat nih, nggak ngeliat lagi ke Instagram. Ya. Coba ngeliat lagi gimana sih Ustaz? Nah, Instagramnya kalau udah dilihat lagi, udah taubatnya benar nggak? Tutup Instagramnya. Delete ya. Udah. Delete yang aneh-aneh itu. Delete yang kinclong-kinclong itu. Yang jidatnya licin, delete. Dihapus. Kalau udah, atau diblokir. Yang suka ngirim-ngirim nggak bener, blokir. Gitu, Ustaz, ya? Iya. Kalau diulangi lagi, main-main di hadapan Allah hati. Teman-teman yang nggak bagus juga diblokir aja udah ya. Blokir aja. Diblok aja. Jadi Allah kasih kita itu kemampuan. Jadi internet itu sebetulnya ngajarin kita, deh sini deh. Dengarin nih, gua ngomong sama lu nih. Betawinya keluar. Allah itu udah kasih kita protek. Apa itu protek? Benteng. Yang benar, delete aja. Internet ngajarin kita. Yang nggak benar, maaf ya salah tadi ngomongnya ya. Yang nggak benar maksudnya, yang nggak benar delete, hapus, blokir. Itu ada fasilitasnya di internet. Ada ya, bisa ya? Di WA ada, di Facebook ada, unfriend. Di Instagram ada. Di Twitter. Ini kan dunianya mereka ini. Atau misalnya waktu ujian, temannya minta contekan atau ngasih contekan, kita kagak bisa nih. Ini ketawa dia, ini gue tahu. Kan gue guru SMA, tetangga sampean lagi. Dekat pasar itu kan SMA 34. Dikasih contekan, emang kita nggak bisa. Kita bisa memilih. Maaf ya, saya punya Allah. Asik. Maaf ya, saya belajar ihya, bikin benteng. Maka yakin di hari esok kamu jauh lebih pintar dari yang ngasih contekan itu. Kamu jauh lebih sukses dari yang ngasih contekan itu. Kamu jauh lebih juara dari yang ngasih contekan itu. Ini negara hancurkan karena ngasih contekan. Oknumnya, maaf. Nggak boleh Ustaz ngasih contekan ya? Nggak boleh. Jadi pelaku dan yang melakukan itu, yang ngasih sama yang nerima itu kan ar-rashi wal murtashi. Tapi kalau nggak nyontek nggak lulus Ustaz. Nggak lulus, itu hal lain. Nanti kita bahas, itu bisa 2 SKS Ustadz Sandi. Masya Allah. Mohon maaf, gua guru, gua dosen nih. Kalau mau dibahas ya, itu di lain waktu. Jadi begitu ya. Maka yakin kepada Allah, yakin dengan yang kamu pelajari. Baik, ada pertanyaan lagi? Oh ya, silakan. Saya sering melihat, terutama imam ya. Ya. Di sujud itu kakinya yang ininya nggak berdiri. Ya. Kadang-kadang gini. Iya, iya. Itu gimana? Nah, menurut Ustaz sah atau enggaknya ya? Bicara dari ilmu fikih itu tidak sah. Fikihnya mazhab Syafi'i, fikihnya yang kita pakai. Kitab-kitabnya banyak. Jadi, Dek sini, langsung sini, praktekin. Ayo siapa aja udah. Angkat tangan dikit. Nah, coba sujud di situ. Nah, kelihatan. Itu anggota sujudnya ada jidat, hidungnya nempelin hidung. Kemudian 2 telapak tangan. Oh ya, hidungnya dia mancung ya. 2 telapak tangan, 2 lutut, sama 2
ujung jari-jari itu ditekan begini. Nih, begini. Ya, begitu. Ya. Yang jari kaki bukan tangan. Ah, ya. Itu yang sempurna. Di luar itu, kalau fikih berbicara, sholatnya tidak sah. Tapi kalau ihya yang berbicara, sholatnya tidak sempurna. Karena ini kan akhlak ibadah. Kalau fikih, halal haram, boleh tidak, hitam putih. Begitu ya? Ya. Kalau kita sebagai makmum, tetap gimana hukumnya itu? Apa kalau imamnya udah tahu begitu, apakah saya tetap ngikutin gitu? Sedangkan saya udah tahu itu kurang sempurna gitu. Gimana hukumnya gitu? Itu jadi imam. Ya, ada dua caranya. Pertama, negur kalau mampu. Artinya kondisinya memungkinkan. Kan kata Rasul itu man ra'a minkum munkaran. Maksudnya kalau melihat sesuatu yang tidak pas, yang pertama diubah dengan kekuasaan. Tugas DKM Ustadz Sandi. Tugas DKM musyawarah dengan ustadz-ustadz yang ahli fikih, yang ngajar fikih, lalu menegur yang bersangkutan. Jangan-jangan beliau ada dalilnya, hadis yang lain, atau punya riwayat, atau punya kitab, atau dia punya pendapat, itu kan hal lain. Atau saya berada di luar mazhab Syafi'i, ini ada kutipannya, ada dalilnya, ya itu boleh. Nah, cuman kita tidak menemukan kan begitu. Nah, kemudian yang kedua, cara negurnya itu siapa lagi? Kita ngobrol langsung secara pribadi, datangin rumahnya, bertamu, bawa hadiah. Jangan nggak bawa hadiah. Kalau udah dibawa hadiah duluan, dia udah senang duluan. Jadi ketika nanti ditegur, dia menerima. Itu caranya. Negur langsung seperti Umar bin Khattab. Iya, itu kelasnya Umar bin Khattab. Gue juga ngerti tong. Kalau kita begitu bisa. Baru yang ketiga, cara negurnya itu dengan bertanya. Ustaz, mohon izin, bagaimana dengan penjelasan rukun sujud yang sempurna? Kitabnya mana? Apa-apa saja? Contohnya seperti apa? Udah dicontohkan adik kita tadi. Begitu ya, Pak ya? Jelas ya? Nah, kalau dia ingin jadi imam, belum ditegur, belum dia apa-apain. Nah, ini satu tanggung jawab pengurus. Yang kedua, itu tadi solusi ilmu fikih itu, Islam itu kan rahmatan lil alamin, bisa mufarokoh. Mufarokoh itu dia ikut awalnya dia ikut sholat berjamaah, usolli fardhus subuhi rakaataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Baru pada saat Al-Fatihah, ruku, ketika sudah menjelang sujud, dia udah mau ngeliat nih, waduh ini rusak nih sujudnya nih. Dia dalam hati itu niat mufarokoh, niat berpisah. Tapi orangnya nggak berpikir. Orangnya nggak pergi, gerakannya aja dilambatin. Dia sujud, kita sujud. Dia duduk di antara dia sujud, kita lamain sujudnya. Baru setelah agak setengah dia Rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni, kira-kira kita taksir setengah dia, baru kita bangkit. Jadi kita berada di lambat di belakangnya. Kemudian dia sujud. Nah, imamnya sujud, kita masih duduk di antara dia sujud. Udah separuh dia sujud, mau bangkit kira-kira baru kita sujud. Jadi lambat begitu. Gitu. Kayak kaki kiri kaki kanan. Kalau dua-duanya lompat kan. Iya. Begitu ya, jelas banget ya. Insya Allah supaya tidak berlama-lama. Ada lagi? Cukup ya? Ya, saya juga ada janji ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, menerangkan keistimewaan taubat. Insya Allah taubat kita istimewa dan kita diistimewakan oleh Allah zahiran wa batinan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa lagi. UKS TV Khairul Saleh Siregar. Ini di akun YouTube Home of Islamic Value, rumah keislaman with humanity, rasa kemanusiaan, and local cultural wisdom, kearifan budaya lokal, budaya pesantren, budaya kitab kuning, budaya setempat, budaya Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.